Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan untuk GBP USD saat ini memang dia sudah break dari trend line-nya. Dia sudah break dari trend line di sini kalau kita lihat ya. Dan posisinya itu memang cenderung turun. Harga juga sudah berada di bawah EMA 50 dan di bawah EMA 20. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk target-target turunnya dia, itu di harga 11.460, kemudian 11.650, sampai terendahnya itu ada di 10.047. Di sini terendahnya dia. Nah, yang harus kita perhatikan untuk saat ini adalah struktur harganya dia. Yang pertama itu kita lihat, itu ada low-nya dia di sini, kemudian ada low dia yang ada di sini. Nah, ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini adalah area yang buat dia potensial untuk melakukan koreksi ke atas terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penurunannya. Sedangkan kalau untuk height-nya dia itu ada di sini, kurang lebih di harga 13.484 ya untuk height-nya dia, dan breakout zone dia itu ada di sini. Nah, ini breakout zone-nya dia di 12.800. Ini harus kita perhatikan untuk level resisten 12.800 sama 13.400. Kemudian ada lagi resisten yang harus kita perhatikan lagi, yaitu di harga 13.912. Nah, ini untuk supportnya. Jadi kalau kita perhatiin memang si DXY ini kan masih dalam posisi uptrend ya. Untuk DXY masih posisi uptrend, dan DXY juga breakout dari kerucutnya harga ini ya, atau dari kompresinya dia. Ini dia udah breakout dari segitiganya. Dan memang candle hari ini tuh menentukan dia itu berhasil breakout atau tidak. Kalau dia berhasil breakout dan masih bertahan di atas 112.9, itu masih akan potensi untuk naik ke atas lagi. Dan potensi untuk melakukan retest ke 113.9 yang ada di sini. Dari shadow height yang ada di sini ya. Nah, hari ini memang kalau kita perhatikan, dia itu kan dari kemarin kan ada gap ya, yang terbentuk pada tanggal 15 Oktober kemarin. Nah, target utama dia itu di sini. Nah, kemudian tadi kita juga di video Euro USD kita akan bahas mengenai struktur harga. Nah, ini adalah kompresi harga buy seperti yang sedang terjadi saat ini di sini. Nah, ini kompresi harga buy. Kalau kompresi harga sell itu seperti ini. Dia itu low-nya sama, tapi height-nya itu semakin turun. Nah, ini kompresi harga sell. Kalau kompresi harga buy, dia itu height-nya sama. Ya, di sini height-nya sama, tapi low-nya itu semakin tinggi. Begitu. Nah, ini dia ada gap up juga hari ini, cuma sudah ditutup dengan shadow. Biasanya kalau cuma shadow itu masih kurang sempurna. Jadi harus ditutup dengan menggunakan body candle baru dikatakan tertutup dengan sempurna. Sebenarnya kalau untuk target DXY hari ini sih memang untuk tutup gap ya hari ini. Tapi kalau kita perhatikan, kalau misalkan dia sudah tutup gap, dia mungkin akan incer gap bawah lagi baru dia lanjut naik. Jadi kemungkinan besar begini pergerakannya. 1, 2, 3, dia lanjut naik ke atas lagi. Karena kan dia retest trend line yang ini. Ya, retest trend line yang breakout-nya dia. Sekalian ditutup gap bawah gitu. Tutup gap bawah kemudian lanjut naik ke 113.9 sampai tertingginya itu ada di 114.7 ya di sini. Tertingginya dia. Begitu. Jadi kalau selama si DXY ini masih melanjutkan kenaikan, maka dia akan kasih tekanan juga nih ke GBP USD gitu. Jadi kalau misalkan DXY nih dia lanjut tutup gap yang ada di sini ya 113.216 sampai 113.27, nanti si GBP USD juga kemungkinan besar akan sampai di sini di 10.753 sampai 10.944 ya ada di sini. Kemungkinan besar kalau saya perhatikan sih harganya akan ada di sini untuk GBP USD sendiri. Kalau misalkan si si DXY-nya mau tutup gap ke atas dan ngincar ke harga sini. Resisten dia di 113.39 ini. Nah, kemungkinan kalau ini kan dia masih downtrend, jadi memang lebih besar potensi untuk kita ambil sell ya. Jadi begitu dia turun, terus naik lagi, kena ini kan ada trend line. Nah, begitu dia mendekati trend line, berarti kan kurang lebih di harga 112.112.016 ya. 12.016, 116, 167. Kita bisa ambil sell di area trend line ini gitu. Karena kalau kita perhatikan, setiap dia mengenai area trend line ini, dia cenderung untuk turun ke bawah lagi. Dengan target di mana kalau sell, targetnya ya di sini. 10.094, 10.753, kemudian 10.300, dan sampai terendahnya itu di 9.500 ada di sini. Itu kalau misalkan kita mau ambil sell gitu. Tapi kalau kita mau ambil short buy, kita bisa manfaatin area Fibo ini
ya untuk dilakukan short buy gitu. Jadi Fibo ini adalah support-supportnya dia, jadi harus kita catat juga, terutama Fibo yang bertepatan dengan low dia yang di sini 1 sama 2 yang ada di sini. Oke? Karena struktur harga masih turun gitu. Minimal dia kalau mau naik dia harus bisa break dulu dari sini, dari height yang sebelumnya yang ada di sini. Baru dia bisa lanjut untuk naik lagi ke atas. Begitu karena ini height yang terakhir gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD ini. Nanti kalau untuk misalkan ada update lebih lanjut, akan saya coba update di channel Telegram Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.